Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang semoga Allah muliakan. Kita berada di hari yang istimewa. Kita berada di hari terbaik dari hari-hari yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari di sisi Allah adalah Yaumun Nahar. Yaumun Nahar, tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha. Thumma Yaumul Qarr, lalu tanggal 11 Dzulhijjah. Kita berada di hari yang sangat istimewa. Kita berada di puncak dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hari ini, pagi ini, kita berada di puncak 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita berada di puncak tertinggi, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, Rasulullah SAW bersabda, ma'amila adami min amali yaumil adha ahabbu ilallah min iraqati dam. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh anak Adam dari amalan-amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah, dari amalan-amalan di hari Idul Adha yang lebih Allah cintai daripada menyembelih hewan kurban. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada hari ini dibanding menyembelih hewan kurban. Lalu apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dan hewan-hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduk mereka, dengan bulu-bulu mereka, dengan kuku-kuku mereka. Apa maksudnya hadirin sekalian? Dijelaskan para ulama bahwa maksudnya semua bagian dari hewan kurban akan menjadi pahala pada hari kiamat kelak. Tanduknya akan jadi pahala, bahkan bulunya akan menjadi pahala dan menguntungkan kita. Bahkan bagian tubuh yang tidak digunakan oleh manusia, yang tidak bermanfaat bagi manusia, atau yang tidak bermanfaat bagi mayoritas manusia, semuanya bermanfaat pada hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mayoritas orang tidak memanfaatkan kuku kambing atau kuku sapinya, tapi pada hari kiamat kuku-kuku tersebut akan memberikan manfaat bagi kita berupa pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah ibadah yang sangat spektakuler. Lalu Nabi SAW melanjutkan bahwa sesembelihan seseorang
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum tetesan darah pertama jatuh ke permukaan tanah. Maka barang siapa yang berkorban pada hari ini, hari esok, ketika ia menyembelih, resapi hadis ini jamaah sekalian. Ketika dia melihat kambingnya atau sapinya, lihatlah tanduk kambing dia tersebut. Lihatlah bulu-bulu kambing dia tersebut. Lihatlah kuku kambing dia tersebut. Dan lihatlah tubuh kambing kurban tersebut secara keseluruhan. Karena hewan yang sama yang dia sembelih akan datang pada hari kiamat sebagai pahala bagi dia. Dan ketika dia menyembelih, hadirin, lihatlah bahwa Nabi SAW menjanjikan, bukan saya, bukan siapapun, Rasulullah SAW mengatakan bahwa kurban kita sampai kepada Allah sebelum tetesan darah pertama sampai ke permukaan tanah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu Nabi SAW mengatakan, maka lapangkanlah dadamu, lapangkanlah jiwamu, jaga keikhlasan ketika berkorban. Lapangkan, jangan takut. Karena ini adalah keistimewaan yang sangat luar biasa. Jangan sempit hati ketika berkorban. Berkorban adalah tentang kelapangan jiwa. Karena ketika kita menyembelih dan darah itu jatuh sebelum jatuh ke permukaan tanah, pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin yang semoga Allah muliakan. Dan syariat berkorban adalah syariat para umat-umat sebelum kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan." Dan setiap umat kami syariatkan ibadah berkurban. Liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Apa tujuannya jamaah sekalian? Agar mereka berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak dan nikmat rizki yang Allah kasih kepada mereka. Karena kita tidak akan bisa membeli seekor kambing atau tidak akan bisa membeli seekor sapi kecuali diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini ketika kita berada dalam prosesi penyembelihan hewan kurban, ingatlah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan utama dari disyaratkannya ibadah berkurban, liyadhkuru smallah, agar setiap kita mengingat Allah tabaraka wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya ketika dia kembali mengingat apa rizki yang selama ini Allah berikan kepada dia, harta yang Allah berikan kepada dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini bukan hanya tentang memotong lalu tertawa, tidak. Ini bukan hanya tentang memotong tetapi atau memotong dengan gembira semata, tidak. Ini hari kegembiraan. Tapi hari ini harus ada rasa haru, harus ada rasa syukur, harus ada rasa merasa beruntung, karena gak semua orang bisa diberikan rezeki oleh Allah. Gak semua orang bisa berkurban seperti kita. Maka ketika kita menyembelih atau kita menjadi bagian dari penyembelihan, liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ingatlah rizki yang apa yang Allah kasih kepada kita sehingga kita bisa berkurban pada hari ini. Dan ingatlah rizki-rizki yang lain. Fa ilahukum ilahu wahid. Lalu Allah melanjutkan ayat tersebut. Dan ilah kalian adalah ilah yang satu, yang berhak diibadahi, yang berhak dicintai dengan penuh penghambaan, kerendahan, kehinaan, ketundukan. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya satu ilah, Allah tabaraka wa ta'ala. Karena ketika seseorang mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka otomatis kita akan mencintai. Dan begitulah manusia. Ketika manusia merasa dikasih oleh pihak lain, maka akan tumbuh rasa simpati, suka, respect, dan pada akhirnya rasa cinta pada pihak tersebut. Lalu bagaimana dengan Allah tabaraka wa ta'ala? Maka ketika Allah meminta kita untuk mengingat nikmat-nikmatnya, berikutnya
Allah mengingatkan tentang cinta dan peribadahan. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu. Kalau Anda sudah merasa bahwa semua ini dari Allah, pemberian dari Allah, rizki dari Allah, maka pantaskah kita mencintai selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana cinta kita kepada Allah? Pantaskah kita menolak konsep ilahiyah? Maka yang berhak kita cintai, kita ibadahi, kita cintai dengan penuh ketundukan, kehinaan dan kerendahan hanya Allah tabaraka wa taala. Dan hanya kepada Allah lah kita menyerah dan kita menyerahkan diri dan berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Apa itu ikhbat? Allah Subhanahu menjelaskan di ayat berikutnya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Wal muqimis shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada sifat atau ada 4 sifat yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau kita ingin berhasil di Idul Adha kali ini, karena setelah Allah menjelaskan tentang syarat berkorban, bahwa syariat ini untuk setiap umat, lalu penutupannya Allah katakan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Allah tidak mengatakan berilah kabar gembira kepada yang kaya. Allah tidak mengatakan berikanlah kabar gembira kepada yang korban sapi. Allah tidak mengatakan berilah kabar gembira kepada yang korban kambing 7 atau 5 atau 9 atau puluhan. Atau Allah nggak mengatakan berilah kabar gembira kepada panitianya. Allah tidak mengatakan berilah kabar gembira kepada ustadznya, kepada ketua panitianya. Tapi Allah berfirman, wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Apa itu orang-orang yang ikhbat? Dijelaskan para ulama tafsir. Al-mutmainnin, orang-orang yang tenang. Orang-orang yang menyerahkan diri mereka kepada Allah. Orang-orang yang mentauhidkan Allah. Dan mereka memiliki 4 sifat. Mereka adalah orang-orang yang apabila Allah disebutkan, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Ketika mereka bertakbir, ketika mereka menyembelih pada hari ini, dan mereka mengucap bismillah, Allahu akbar, ini bukan tentang sembelih fisik. Hati mereka terlibat ketika menyembelih. Hati mereka bergetar ketika nama Allah disebutkan. Ketika hari ini kita diminta untuk memperbanyak takbir, maka hari ini isi kita atau isi hati kita penuh dengan getaran-getaran penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebutkan Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Dan hari ini adalah hari takbir, hari tahlil, hari tahmid. Maka lihat hati kita pada hari ini. Ada getaran atau tidak? Kalau tidak ada getaran dalam hati itu, maka kita tidak termasuk orang-orang yang diberikan kabar gembira di dalam ayat ini. Dan orang-orang yang sabar ketika diberikan musibah. Orang-orang yang sabar ketika diberikan musibah. Sebagian kita yang ada di sini itu punya planning. Pagi ini bukan berada di Buperta. Pagi ini berada di Musdalifah. Hari ini berada di Mekah.
Beberapa saat ke depan dia akan lempar jumrah Aqabah. Lalu dia pergi ke Mekah untuk tauf ifadah, untuk sa'i, untuk tahallul. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al. Tapi Allah nggak takdirkan kepada dia hari ini. Allah takdirkan dia pada hari ini berada di Indonesia, mengerjakan salat Idul Adha dan menyembelih. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Maka sabar hadirin. Di antara kita hari ini, mungkin ada yang nggak bisa berkorban, karena benar-benar nggak mampu. Saking nggak mampunya dia tidak bisa menambah atau memiliki uang yang lebih dari kebutuhan pokoknya di hari-hari ini. Nggak bisa. Dia udah berusaha, dia udah berjuang, dia udah nyicil, dia udah menabung, dia udah cari side job. Tapi mungkin ada sesuatu, ada masalah, sehingga hari ini dia tidak bisa berkorban. Was-sabirina 'ala ma asabahum. Orang-orang yang sabar atas musibah yang ia rasakan. Bisa jadi secara fisik dia nggak bisa berkorban, tapi justru dia yang diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi secara fisik dia tidak ada di Musdalifah, tidak ada di Mekah, tidak ada di Mina pada hari ini, tapi justru dia yang diberikan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ketika Allah bicara tentang haji dan berbicara tentang kurban, yang diberikan kabar gembira adalah wabasyiril mukhbitin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang ikhbat. Lalu yang ketiga, orang-orang yang menegakkan sholat. Jaga sholat jamaah sekalian. Jangan sampai gara-gara beralasan sibuk memprosesi penyembelihan, potong-potong daging dan sebagainya, kita tidak sholat atau kita melalaikan sholat khususnya pada hari ini dan esok. Orang-orang seperti itu gagal dalam Idul Adha kali ini. Karena yang diberikan kabar gembira adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Wal muqimis sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan orang-orang yang berinfak dari rizki yang Allah berikan kepada dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, royallah dalam kedermawanan dan keidanan dalam infak dan sedekah. Apalagi infak dimudahkan pada hari ini. Kita bisa tetap bekerja di pos kita sambil kita kirim transfer ke A, transfer ke B, transfer ke C. Karena yang dipuji dalam ibadah haji dan dipuji dalam ibadah berkurban adalah orang yang gemar berinfak, bersedekah dan memberi. Dan jangan pelit di hari ini. Berikanlah, berbagilah hadirin sekalian di dalam prosesi ini. Jangan sampai ada orang ribut cuma gara rebutan barang A, barang B, pisau A, pisau B. Ini waktunya memberi hadirin. Kalau kita ingin mendapatkan ikhbat dan memberikan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pahala besar kepada kita dan semoga hewan-hewan kurban kita menjadi pahala pada hari kiamat dari seluruh tubuhnya, dan semoga Allah terima amal ibadah kita sebelum darah menetes di atas permukaan tanah. Dan ingatlah firman Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai adalah ketakwaan yang ada dalam hati kita. Maka jangan minder yang hanya bisa membeli hewan kurban yang kecil atau yang kurus selama syaratnya komplit, selama syaratnya sempurna. Kalau memang itu kemampuan kita terbaik, kalau itu memang rizki kita yang maksimal, jangan minder, jangan berkecil hati. Karena yang sampai bukan berat dagingnya, tapi yang sampai seberapa maksimalnya kita dalam berkurban pada tahun ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan menerima amal ibadah kita dan amal ibadah orang-orang yang berhaji pada tahun ini dan orang-orang yang berkurban dan menjadi bagian dari ibadah berkurban. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza, dan selamat hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan semoga kita bisa menunaikan amanat kita pada hari ini dan esok, dan semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita semua dan segera bersiap, karena sekali lagi tidak ada amalan yang lebih Allah cintai pada hari ini dibanding iraqatud dam, kecuali menyembelih hewan kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.